Great. Bukan kita sama-sama. Hari ini kita makin seru pembahasan kita tentang 33 hal yang dahsyat tentang salib. Dan kita sudah masuk pada bagian ke-29. Wow, sama-sama bilang sama saya, salib membanggakan. Ayo, sama-sama semangat, sama-sama bilang salib membanggakan. Sama-sama bilang saya tidak bisa hidup tanpa salib. Amin. Salib yang menghidupkan, salib yang membanggakan kita, dan kita tidak bisa hidup tanpa salib Kristus. Amin. Haleluya. Nah, bagian ke-29 ini indah untuk kita pelajari bahwa salib mempertemukan serta menyatukan kasih dan kuasa. Kalau kita memandang salib, kita tahu di situ ada kasih Tuhan. Betul, the cross is the most brutal way. Salib adalah tindakan yang paling brutal dalam menghukum manusia. Tidak ada hukuman yang lebih brutal daripada salib. Memang penyaliban adalah peristiwa yang paling brutal. Tapi di balik salib itu ada kasih yang luar biasa. Karena meskipun Yesus diperlakukan secara brutal, dicambuk, dicemooh, dilukai, disakiti, dipaku, dihancurkan. Alkitab berkata, wajahnya tidak bisa dikenali, tubuhnya tidak serupa anak manusia. Tetapi kalimat pertama yang keluar, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kasih yang luar biasa, kasih yang sempurna, kasih yang tak terukur. Itu yang disampaikan oleh Kristus buat setiap kita. Betul, disalib orang direndahkan. Betul, disalib orang dihina. Betul, disalib manusia diperlakukan sebagai seorang binatang, seekor binatang, saudara. Kan diperlakukan begitu sadis. Tapi salib tidak bisa menghambat kuasa kemuliaan Kristus. Karena salib bahkan tidak bisa mencabut nyawa Yesus. Yesus yang harus menyerahkannya. Itu membuktikan kuasa yang dahsyat dan sempurna. Saya tidak ada habis-habisnya berbicara tentang salib. Karena salib begitu luar biasa dan membanggakan. Dia mempersatukan dan mempertemukan antara kasih dan kuasa. Buka Alkitab kita sama-sama. Mazmur 62 ayat 12-13 bilang, satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar, bahwa kuasa dari Allah asalnya, dan daripadamu juga kasih setia ya Tuhan, sebab engkau membalas setiap orang menurut perbuatan. Daud sudah jauh-jauh hari bernubuat. Satu kali Allah berfirman, satu kali Allah bertindak, satu kali Allah berbuat sesuatu. Ada dua hal yang aku dapat pelajaran. Di dalamnya ada kasih dan di dalamnya ada kuasa. Kalau hanya kasih tanpa kuasa, manusia cenderung melo. Ya Tuhan, saya banyak masalah, saya banyak persoalan. Tuhan peluk aku, Tuhan jaga aku, Tuhan tuntun aku. Amin. Dia memang Tuhan yang memeluk kita. Dia Tuhan yang menjaga kita. Bahkan dia Alkitab berkata, sampai masa tuamu aku tetap dia akan menggendong kamu. Tapi hidup Kristen gak hanya berbicara tentang kasih Allah, kasih Allah, kasih Allah. Betul, Yohanes 3:16 bilang, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal supaya barang siapa yang percaya kepada tidak binasa, tapi melainkan peroleh hidup yang kekal. Tapi pada saat yang bersamaan Alkitab juga bicara kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menerima kuasa. Haleluya. Betul, hidup Kristen menekankan kasih. Tapi dalam kasihnya ada kuasanya. Tapi ingat, hidup Kristen bukan hanya bicara hanya soal kuasa. Karena kalau bicara kuasa, lama-lama kita jadi orang arogan. Tapi ada kasihnya yang mengimbangi. Sehingga dalam kasih ada kuasanya, dalam kuasanya ada kasihnya yang sempurna. Yang setuju katakan amin, haleluya. Pemazmur sudah bernubuat jauh-jauh hari. Satu kali Allah berfirman,
Satu kali Allah bertindak, satu kali Allah berbuat sesuatu, dan ada dua hal yang aku langsung dapatkan. Kasih dan kuasa. Selanjutnya klik. Kisah Rasul pasal 4. Ayat 33. Dan dengan kuasa yang besar. Dengan apa? Kuasa. Persoalan banyak gereja, persoalan banyak pelayanan, persoalan banyak hamba-hamba Tuhan. Kita hanya menekankan doktrin dan teologi, doktrin dan teologi, doktrin dan teologi. Saudara yang kasih dalam Tuhan, tidak salah, tapi doktrin dan teologi bukan segala-galanya. Bahkan Alkitab saya tidak hanya mengajarkan tentang doktrin dan teologi, tapi Alkitab saya mengajarkan kuasa dan kasih. Doktrin dan teologi baru berarti kalau landasannya adalah kasih dan kuasa. Doktrin dan teologi dipisahkan dari kasih dan kuasa hanya menciptakan orang-orang Farisi modern. Saya salut buat orang-orang yang dipakai Tuhan dengan doktrin yang hebat, dengan teologi yang luar biasa. Saya memuji Tuhan untuk mereka. Tapi izinkan saya mengingatkan, kalau pelayananmu hanya mengandalkan doktrin dan teologi tanpa kasih dan kuasa Tuhan, sia-sia segala-galanya. Karena engkau hanya menciptakan dirimu sebagai farisi-farisi modern yang ujung-ujungnya hanya penuh kemunafikan, menyerang orang, dan akhirnya memecah belah tubuh Kristus. Karena kasih dan kuasa mempersatukan. Kasih dan kuasa menjadikan kita orang-orang yang rendah hati. Dan kasih dan kuasa menyadarkan kita untuk sungguh-sungguh bertobat, lahir baru, dan hidup di dalam kebenaran kuasa kemuliaan Tuhan. Karena Kisah Rasul pasal 4 ayat 33 bilang, dan dengan doktrin dan teologi yang hebat. Hello, ayat ini dia bilang dengan doktrin teologi yang hebat. Jangan salah mengerti saya. Jangan salah mengerti saya. Saya tidak sedang menyerang bahwa doktrin dan teologi tidak baik. Yang saya bilang, kalau doktrin dan teologi tidak lurus, maka gereja akan mudah diombang-ambingkan. Tapi yang saya mau tegaskan, doktrin dan teologi tidak berarti banyak kalau tidak dibarengi dengan kasih dan kuasa Tuhan. Karena kasih yang mendatangkan dorongan untuk melayani dengan yang terbaik. Kuasa Tuhan yang mendorong kita untuk melayani bukan dengan kemampuan kita, tetapi dengan roh Allah. Karena Alkitab bilang bukan dengan kuat, bukan dengan gagah, tapi oleh roh Tuhan. Masa kita mesti belajar dari lagu sekolah minggu? Bukan kuat, bukan gagah, tapi oleh rohku kata Tuhan. Yeah, kan? Dengan kuasa yang besar. Rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Wow. I'm afraid these pointers, hal-hal ini start to disappear from church. Hal-hal ini mulai hilang dari dalam gereja. Semua sedang membanggakan doktrinnya sendiri. Semua sedang membanggakan teologianya sendiri. Yang satu menyerang yang lain. Yang satu menyerang yang lain. Dan sekarang saya nggak tahu setan apa yang masuk dalam diri orang. Kalau bisa menyerang gereja lain. Kalau bisa menyerang hamba Tuhan lain. Bisa menyerang teologi gereja lain. Bisa menyerang pengakuan iman gereja lain. Itu kayaknya bangga gitu. Untuk menyatakan, oh kami yang paling benar. Pengajaran saya yang paling baik. Doktrin saya yang paling hebat. Oh teologi gereja kami yang paling luar biasa. Bodoh saudara-saudara. Gilbert. Hei, saudara yang kasih dalam Tuhan. Saya seorang gembala jemaat. Saya seorang penginjil. Karena itu saya akan menyatakan kebenaran dimanapun saya ditempatkan Tuhan. Dan kalau saya menyatakan kebenaran bukan karena saya tidak suka saudara, tapi karena saya sayang sama saudara. Saya mau tubuh Kristus tetap bersatu. Yang salah jelas secara sejarah gereja sudah nyata salah. Iya kan? Tapi kalau cuma perbedaan-perbedaan lalu saling menyesat-nyesatkan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, buat saya engkau dipakai setan untuk apa? Untuk menghancurkan tubuh Kristus.
Dan itu sama persis setan yang sama yang masuk pada murid-murid Yesus. Yang bertanya siapa yang terbesar di antara kami. Doktrin mana yang paling hebat di antara kami. Teologi mana yang paling hebat. Pengakuan iman gereja siapa yang paling baik. Bodoh saudara-saudara. Kita tertipu. Karena bukan itu penekanan pelayanan gereja mula-mula. Bukan itu penekanan pelayanan rasul-rasul. Salib menjadi dasar utama pemberitaan firman. Makanya ayat ini bilang. I'm so blessed. Saudara boleh gak suka saya. It's okay. Tapi saya tetap sayang sama saudara. Saya rindu gereja Tuhan tetap bersatu. Saya rindu tetap gereja Tuhan meskipun berbeda-beda. Ya tapi kalau dia salah bagaimana bersatu? No. Bukan soal salah. Soal kepala batu saudara. Bukan soal salah. Setiap kita ada salahnya, setiap kita ada kekurangan. Ini persoalannya bukan orang-orang sempurna. Kalau engkau sudah sempurna, engkau tidak akan di bumi, engkau sudah ada di sorga. Hello. Kita kan semua masih banyak salahnya, banyak kekurangannya. Ayo mari kita berdiskusi. Ayo mari kita berteman, ayo mari kita ngobrol. Gak usah tengil-tengil begitu. Kayaknya kalau udah bisa nyerang gereja lain, bisa menyerang hamba Tuhan lain. Hey, Budiman Suja. Pokoknya kalau bisa nyebut nama orang terus nyerang. Wah kita merasa kayak nabi yang luar biasa. Wah kakak. Kau pikir kau Tuhan Yesus ke apa? Santai. Santai. Kita semua ada kekurangannya, kita semua ada kelemahannya. Duduk. Ada banyak orang nyerang sana nyerang sini. Tapi suruh ketemu orangnya takut. Pengecut. Loh iya dong. Nabi Nathan tuh baru mantap. Dia ngomong di mana-mana, Raja Daud begini. Oh itu namanya provokator, itu namanya penjilat, itu namanya pengecut. Itu namanya orang-orang yang cari sensasi, cari nama, suka menciptakan kegaduhan. Kalau kau benar-benar seorang yang memberitakan kebenaran, cari orangnya. Kalau kau lihat orang itu salah, cari orangnya. Datang. Bilang, boleh saya ngomong? Tuhan taruh di hati saya. Itu saya beri nama, kau gentleman. Tapi kalau di depan orangnya kayak ayam sayur. Kalau di depan orangnya kayak ayam sayur. Aduh, saya bilang kau pengecut yang punya mulut kotor, saudara-saudara. Sebagai hamba Allah, saya mengasihi saudara. 21 Juli 1984 itu pertama kali saya berkhotbah. Sampai hari ini berarti 36 tahun saya di ladang Tuhan. Saya melihat fenomena yang berbeda-beda. Saya melihat cara iblis menyerang gereja Tuhan dengan cara yang berbeda-beda. Dan hari-hari ini saya melihat cara kerja iblis sedang mau menyerang untuk memecah-mecah tubuh Kristus. Dengan cara masing-masing mengandalkan kemampuannya sendiri. Cari nama supaya kelihatan, wah yang paling hebat. Saya mengasihi saudara. Karena sebagian besar saudara. Waktu tahun 84 itu mungkin belum bertobat. Atau mungkin masih sekolah. Atau mungkin belum terlibat pelayanan sama sekali. Baru di era YouTube. Baru di era YouTube ini mulai cari-cari hal gitu supaya pokoknya siapa yang bisa sensasi dia yang paling cepat terkenalnya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kartu mati saudara. Engkau boleh terkenal, tapi jangan sampai kau dimuntahkan Tuhan karena hatimu busuk. Kau boleh terkenal tapi jangan sampai dimuntahkan Tuhan karena sebetulnya engkau hanya mencari pujian manusia. Engkau hanya mau memuaskan dagingmu sendiri. Sementara ayat Alkitab berkata. Dan dengan kuasa yang besar. Bukan dengan doktrin. Bukan dengan teologi yang hebat. Tapi dengan kuasa yang besar. Jangan salah mengerti saya. Sekali lagi. Dengan segala kerendahan hati saya katakan. Saya memuji Tuhan buat orang-orang yang doktrinnya luar biasa. Saya memuji Tuhan buat orang-orang yang teologianya dahsyat. Dan saya percaya sudah dipilih Tuhan untuk itu. Tetapi tanpa diimbangi dengan kuasa dan kasih yang benar dari Tuhan. Maka engkau hanya melayani dengan gaya orang Farisi.
Karena ayat ini bilang dengan kuasa yang besar. Rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Pengajaran dengan kuasa. Tapi hidupnya dengan kasih. And all about the cross. Segalanya tentang salib. Karena di salib itu dipertemukan antara kasih dan kuasa. Klik. Roma 5 ayat 17-18. Sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu. Oleh siapa? Oleh Adam. Maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Di mana dia mati? Di mana dia menyerahkan hidupnya pada maut? Di salib. Dia menggantikan posisi kita. Ayat 18. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, yaitu Daud. Demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh apa? Pembenaran untuk hidup. Jadi ketika dosa berkuasa, apa yang mengalahkan dosa yang berkuasa? Kasih Kristus. Sehingga oleh dosa Adam, semua kita menjadi manusia berdosa. Tetapi karena kasih Kristus, berlaku Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga telah mengaruniakan anak yang tunggal. Supaya barang siapa yang percaya kepada tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan karena kita menerima kasih itu, maka kasih itu menuntun kita pada kuasanya. Yang setuju katakan amin. Kita lihat selanjutnya, klik. Hidup Kristen adalah kehidupan dalam standar surgawi. Jadi menjadi Kristen bukan sekedar memilih sebuah agama. Tetapi menjadi Kristen kita dipindahkan. Karena Alkitab berkata kita ada di dunia, tapi kita bukan berasal dari dunia ini. Alkitab berkata kita ini buatan Allah, kita ini warga kerajaan sorga. Berarti standarnya harus beda. Masa warga kerajaan sorga, tapi kelakuannya kayak anak kampung. Istilah yang sering saya pakai itu kampungan, saudara. Kampungan bukan berarti anak yang berasal dari kampung, tetapi kampungan berarti kelakuan yang norak, saudara. Iya kan? Jadi kampungan jangan salah mengerti, oh Gilbert merendahkan orang dari kampung. No. Kampungan bukan berarti anak dari kampung. Tapi kampungan berarti kelakuannya norak. Kalau ngelihat orang lebih hebat dari kita lalu kita sukanya bersaing, itu kelakuan kampungan. Kalau kita senangnya ngomongin orang, jatuhin orang, memfitnah orang, itu kelakuan kampungan, saudara. Iya kan? Lalu tersinggung sedikit, lalu hidup dalam kepahitan, kedendaman, kampungan. Kecewa sama suami, lalu tertarik dengan pria lain, kampungan, Bu. Kecewa sama istri, tertarik sama perempuan lain, kampungan, Pak. Anak-anak muda, mungkin kau lulusan Birmingham, mungkin kau lulusan Sydney, Australia, mungkin kau lulusan London, mungkin kau lulusan Baltimore, USA. Tetapi kalau engkau pacaran, lakukan hubungan seks sebelum nikah, saya beri nama kampungan. Kalau kau nonton tayangan-tayangan cabul, engkau hidup dengan onani dan masturbasi, saya beri nama kampungan. Standar kita harus kerajaan sorga, yang sudah katakan amin. Yeeha. Hidup Kristen ada kehidupan dalam standar sorgawi. Karena pada dasarnya bukan sekedar logika dan kemampuan, namun kasih dan kuasa. Standar sorgawi berarti hidup dalam kasih. Dan Alkitab berkata, barang siapa yang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku. Amin. Standar dalam kasih berarti tidak miring ke kiri maupun miring ke kanan, tapi berjalan terus sesuai dengan firman Tuhan. Dan kalau kita berjalan seturut firman Tuhan, kita menerima kuasa. Kuasa untuk berkata tidak pada dosa, tapi kuasa untuk tetap berjalan pada kemuliaan Tuhan. Klik. Saya pelajari, kita satu diselamatkan. Itu yang saya beri nama standar kerajaan sorga. Itu yang saya beri nama kasih dan kuasa dari Tuhan. Yang pertama yang menyelamatkan kita.
Karena kita sudah diselamatkan, kita nggak mau main-main dengan dosa. Karena kita sudah diselamatkan, kita bukan bagian dari dunia ini. Tapi karena kita sudah diselamatkan, kita lah warga kerajaan sorga. Yang setuju katakan amin. Amin. Yang kedua, kita bukan cuma diselamatkan. Tapi kenapa kita punya standar warga kerajaan sorga? Karena kita sudah diampuni. Daud bilang apa? Berbahagialah orang yang dosanya sudah diampuni dan kesalahannya tidak diperhitungkan oleh Tuhan. Betul mungkin penyakit kita belum disembuhkan, betul mungkin doa kita belum dijawab, betul mungkin mujizat belum terjadi, tetapi kita selalu bersuka cita karena dosa kita sudah diampuni. Iya. Yang ketiga, kita dibenarkan. Wow. Kurang apa lagi? Bukan berarti kita nggak pernah salah, tapi untuk setiap kesalahan kita ada Roh Kudus. Ada tuntunan Tuhan, ada kesabaran Tuhan yang membimbing kita sehingga kita dikembalikan untuk berjalan dalam kebenaran. Apa artinya dibenarkan? Ketika guru bertanya kepada murid, 3 kali 3 berapa? Murid berkata 8. Gurunya tempeleng, plak. Itu bukan guru. Waduh, itu geng motor, saudara-saudara. 3 kali 3 berapa? 8. Nah, 3 kali 3. Ini kan 3 kali 2. Coba hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, 1 kali lagi. 6, 7, 8, 9. Nah, proses itu apa? Dibenarkan. Dari yang tidak tahu menjadi tahu. Dari yang tidak bisa menjadi bisa. Dari yang tidak sanggup menjadi sanggup. Dari yang tidak mengerti dijadikannya mengerti. Itulah proses pembenaran. Dia memberikan Roh Kudusnya, dia memberikan firman-Nya dan dengan kasih dan kuasanya. Dan serta kesabarannya dia benarkan kita. Selanjutnya klik. Setelah kita dibenarkan, kita didewasakan. Ya Tuhan gak mau kita kekanak-kanakan. Paulus bilang apa? Ketika aku kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Tapi setelah aku dewasa, aku meninggalkan sifat kekanak-kanakan. Dan hidup dalam kedewasaan. Tuhan mendewasakan kita. Berarti kalau ada masalah, ada pergumulan, gak usah ngambek. Disakiti orang, difitnah orang, dijahatin orang, gak usah membalas. Itulah bagian proses Tuhan mendewasakan kita. Makanya Alkitab bilang, tadinya aku mengenal Tuhan dari kata orang, tapi sekarang mataku sendiri melihat kemuliaan Tuhan. Itulah proses pendewasaan. Selanjutnya, kita disempurnakan. Setelah kita diselamatkan, kita diampuni, dibenarkan, didewasakan. Kita disempurnakan oleh apa? Oleh kasih karunia Allah. Sehingga Alkitab berkata, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Makanya waktu Kristus menjemput kita kembali, dia bukan menjemput orang yang gak beres, tapi dia menjemput apa? Mempelai Kristus yang tak bercacat celah. Yang setuju katakan amin. Kita disempurnakan. Kita disempurnakan bukan oleh karena perbuatan kita, kita disempurnakan bukan oleh amal ibadah kita, oleh kasih karunia Allah. Selanjutnya, saya pelajari, namun setelah kita menerima kasih karunia Allah, Tuhan gak biarkan kita hanya dengan, oh ya saya menerima kasih, lalu saya berontak, saya dikasihi, lalu saya mengecewakan Tuhan, saya dikasihi, lalu saya melanggar firman, saya dikasihi. No, setelah saya dikasihi oleh Tuhan, maka dia memperlengkapi saya dengan kuasanya. Yang pertama, supaya setelah saya menerima kasih, saya tidak jadi orang yang sembarangan, tapi standar saya, standar kerajaan surga. Itu sebabnya salib begitu berarti. Karena di salib itu bukan hanya dosa saya diampuni, di salib itu bukan hanya segala keperluan saya terjamin, di salib itu bukan hanya jaminan sorga tersedia buat saya, tapi di salib itu setelah saya menerima kasih, saya dipersiapkan untuk berjalan dalam kuasanya. Sama-sama bilang kuasa Tuhan. Amin. Nah, saya pelajari di sini. Adapun kuasa yang Kristus berikan buat saya, yang pertama adalah kuasa untuk menaklukkan daging. Makanya Alkitab bilang jangan hidup oleh daging. Karena daging dan darah tidak punya tempat dalam kerajaan sorga. Daging kita punya kuasa. Paulus sampai bilang setiap kali aku ingin buat yang baik, yang jahat aku perbuat. Karena daging punya kuasa. Kuasa untuk malas. Sehingga kita bangun pagi mau doa baca Alkitab malas. Kuasa untuk selalu ingat yang menyakitkan. Kita mau mengampuni istri kita, mau mengampuni suami kita, gak bisa. Kenapa yang kita ingat hal-hal yang menyakitkan? Itu kuasa dari daging.
Kuasa untuk ambil jalan pintas itu kuasa daging. Kita malas berjuang. Kita jadi orang yang malas gitu. Kuasa daging maunya nikmat sendiri aja. Hidup dengan onani, hidup dengan masturbasi, hidup dengan pornografi. Tetapi kuasa yang Allah berikan, kuasa untuk menaklukkan keinginan daging. Sehingga setiap kali daging mulai rise up, setiap kali daging mau menjajah kita, setiap kali daging mau menyeret kita, kuasa Allah dalam diri kita berkata, tidak, aku memilih untuk berjalan dalam kehendak Tuhan. Agama cuma mengajarkan kita yang baik. Tetapi agama tidak mengarahkan kita pada kuasa, tapi salib Kristus menurunkan kuasa dalam hidup kita. Makanya ada banyak orang yang bilang, kok dia Kristen tapi tetap berzina ya? Kok dia Kristen tapi kok kelakuannya gitu ya? Dia Kristen ya, tapi malasnya minta ampun. Dia Kristen ya, tapi kok korupsi ya? Dia Kristen tapi kok tukang bohong. Karena dia Kristen yang tidak mengalami kuasa Allah sehingga kuasa dagingnya mengikat dan membelenggunya. Yang kedua, kita dipenuhi kuasa Allah, kuasa untuk menaklukkan daging. Yang kedua, kuasa untuk berkata tidak pada hal-hal duniawi dan dosa. Jadi ketika kita menerima kuasa Allah, yang Alkitab bilang kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menerima kuasa. Yang Alkitab bilang satu kali aku melihat Allah bertindak, maka aku lihat dua, kasih dan kuasanya. Kuasa apa? Kuasa untuk memampukan kita berkata tidak pada dosa. Tidak pada hawa nafsu dunia. Tidak pada hal-hal daging di sekitar kita. Makanya selalu saya bilang, menjadi Kristen bukan hanya cinta Tuhan. Menjadi Kristen berarti harus tegas pada dosa. Kadang-kala persoalan kita suka nggak enakan. Ya saya cobalah, no, Alkitab bilang katakan tidak dan tidak, katakan ya dan ya. Mungkin gara-gara tidak sudah ada yang tersinggung, it's okay. Lebih baik orang-orang yang memang mau menyeret saudara itu tersinggung daripada akhirnya saudara terseret dan akhirnya saudara menyakiti hati Tuhan. Pilih mana? Orang-orang yang berpegang dengan salib. Atau orang-orang yang berani berkata tidak. Saya tidak bilang kita harus kasar berkata tidak. No. Tapi saya hanya harus bilang kita harus berani berkata tidak dengan tegas. Walaupun kadang-kadang dengan senyum. Tapi kita katakan tidak tetap dengan kata tidak. Ketika pacar sudah mengajak sudah melakukan hubungan seks sebelum nikah, pastikan kau berkata tidak. Jangan sekarang. Hei! Coko didi sekali ngana ini. Kegenitan saudara. Berani berkata tidak. Ketika teman saudara ajak saudara dengan drugs. Oh bilang cuma coba dikit aja. Engkau harus berani berkata tidak. Karena ada pepatah sedikit demi sedikit lama-lama jadi penyakit, saudara. 3, ya kan? Setelah kita menerima kasih karunia Allah, kita dipenuhi dengan kuasa Allah. 1, kuasa untuk menaklukkan daging. 2, kuasa untuk berkata tidak pada hal duniawi dan dosa. Dan yang ketiga, kuasa untuk mematahkan dan menghancurkan setan. Alkitab bilang, lawan musuh iblis sama seperti singa yang berkeliling, mencari orang yang dapat ditelannya. Alkitab tidak bilang mintalah kepada Tuhan untuk dia menyelesaikan. No. Alkitab bilang apa? Lawan iblis, maka iblis akan lari. Kadang-kadang kita pikir, kenapa Tuhan tidak menghancurkan setan? Kenapa Tuhan tidak mematahkan setan di sekitar saya? Loh saudara, gue yang kasih dalam Tuhan, karena Tuhan sudah beri kuasa buat saudara. Saudara yang harus mematahkan setan, saudara yang harus menghancurkan setan, saudara yang harus menginjak setan. Bagaimana caranya? Alkitab berkata, apa yang kamu ikat di bumi terikat di sorga, apa yang kamu lepaskan di bumi terlepas di sorga. Bagaimana caranya? Alkitab saya bilang tunduk pada Allah, lawan iblis, maka iblis akan lari. Dengan lain kata, kalau iblisnya nggak kita lawan, kalau iblisnya kita nggak usir, dia nggak lari. Dia akan terus jajah dan sengsarakan hidup kita. Sampai ada banyak orang Kristen yang akhirnya tertekan sendiri. Aduh kenapa ya pendeta, setan terus menjajah saya, setan terus menjajah. Loh, roh di dalam saudara lebih besar kok. Persoalannya kita sibuk sama doktrin, kita sibuk sama teologi, dan kita tidak diajar tentang kuasa yang Tuhan berikan buat hidup kita. Ini saatnya kita bertindak dengan kuasa. Ingat kita punya Tuhan yang besar. Kita punya Tuhan yang besar lalu kita ketakutan. Kita punya Tuhan yang besar lalu kita stres.
Kita punya Tuhan yang besar, lalu kita hidup dalam kekhawatiran, something is wrong with you. Kita sudah menerima kasih Tuhan. Ini saatnya kita berjalan dengan kuasa. Makanya Alkitab bilang, apa saja yang kamu ucapkan, kalau kamu tidak bimbang tapi percaya, itu yang terjadi. Alkitab berkata, hidup dan mati seseorang dikuasai oleh lidahnya. Barang siapa yang suka menggemakannya, ia akan memakan buahnya. Alkitab saya bilang, sesuai dengan imanmu jadi padamu. Ini waktunya gereja Tuhan berjalan tegak. Di tengah tantangan, di tengah ancaman, di tengah tekanan. Karena kita tahu ada kuasa Allah yang bersama kita. Yang Kristus berikan buat kita. Makanya Yesus bilang apa? Apa yang aku kerjakan dapat kamu kerjakan, bahkan lebih besar lagi. Daud bilang apa? Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Yang setuju katakan, yeah. Selanjutnya, setelah kita menerima kasih dan kuasa Allah, kita dipenuhi dengan kuasa. Setelah kita menerima kasih karunia Allah, kita dipenuhi dengan kuasa Allah. 1, kuasa untuk menaklukkan daging. 2, kuasa untuk berkata tidak pada hal-hal duniawi dan dosa. 3, kuasa untuk mematahkan dan menghancurkan setan-setan. Dan yang keempat, kuasa, ini yang paling penting. Ini yang paling penting. Ada banyak orang pikir kuasanya untuk menghancurkan setan. Betul, kuasa yang Tuhan berikan buat kita untuk menghancurkan setan, tunduk pada Allah, lawan iblis, maka iblis akan lari. Tapi seringkali nggak diingat. Ada kuasa juga untuk taat. Ada kuasa juga untuk setia. Ada kuasa untuk dengar-dengaran pada tuntunan Roh Kudus. Karena pada dasarnya kita susah untuk taat. Kita cenderung mau berontak. Kita cenderung mau kecewa. Kita cenderung mau kepahitan. Tetapi kuasa yang Kristus berikan menekankan kita. Untuk apapun yang terjadi, kita taat. Apapun yang terjadi, kita setia. Apapun yang terjadi, kita dengar-dengaran pada tuntunan Roh Kudus. Yang setuju katakan amin. Saya berdoa, jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan untuk saya gembalakan, di program lawatan Allah, di rumah masing-masing ini, saya berdoa supaya kuasa yang Kristus berikan buat kita jelas untuk membuat kita menaklukkan daging. Untuk membuat kita berani berkata tidak pada hal-hal duniawi dan dosa. Untuk membuat kita mematahkan dan menghancurkan setan-setan. Tetapi selanjutnya juga menolong kita untuk tetap taat, setia, dan dengar-dengaran pada tuntunan Roh Kudus. Klik. Pada akhirnya saya pelajari salib mempertemukan serta menyatukan kasih dan kuasa. Sehingga kita tidak lagi menekankan salah satunya. Tidak bisa hanya menekankan kuasa tanpa kasih. Tidak bisa menekankan kasih tanpa kuasa. Dan tidak bisa melepaskan salib dari kasih dan kuasa. Karena salib, kasih dan kuasa itu satu kesatuan yang tak terpisahkan. Karena salib, dia mempertemukan dan menyatukan kasih dan kuasa. Sehingga setiap orang yang memikul salib, dia merasakan kasih Tuhan. Sehingga dia tetap bersuka cita. Dan dia menerima kuasa Tuhan. Supaya dia tetap bertindak dengan entusiasme dalam hidupnya. Jadi nggak ada itu orang memikul salib lalu stres, memikul salib lalu hanya menangis. Nah, dia terima kasih dan untuk itu dia semangat. Tapi pada saat yang bersamaan dia merasakan kuasa untuk dia bertindak dengan iman yang setuju katakan amin. Nah, saya pelajari. Salib dia mempertemukan serta menyatukan kasih dan kuasa sehingga tidak lagi menekankan salah satunya. Karena kalau kita menekankan salah satunya hanya salib tanpa kasih dan kuasa, atau hanya kasih tanpa salib dan kuasa, atau hanya kuasa tanpa menekankan salib dan kasih, atau menekankan kasih dan kuasa tanpa salib, maka hidup kekristenan kita jadi tidak seimbang. Bahasa anak-anak zaman dulu bilang singit. Aduh, orang-orang yang sekarangnya usianya 45 tahun sampai 60 tahun itu adalah orang-orang yang paling berbahagia. Karena kita tahu apa artinya main layangan. Kita tahu apa artinya pasang tali kama. Kita tahu apa artinya bahwa bambu kejar-kejar layangan putus. Aduh, itu nikmatnya luar biasa. Waktu zaman saya, ya kan, layangan itu harganya 5 perak. Ya kan? Yang bagus banget itu harganya 10 perak. Iya betul. Iya betul. Tetapi kalau dapat layangan putus, itu nggak tahu kenapa nikmatnya, seperti anggur murni begitu saudara-saudara ya.
Waduh, itu sampai orang tua, udah deh, yang hidup di zaman-zaman itu pasti ngerti lah. Orang tua kita marah-marah. Orang tua kita bilang, cuma layangan 5 perak, cuma layangan 5 perak. Lu nanti ketabrak motor. Tapi dia gak tahu, bukan soal 5 peraknya. Kepuasannya itu, waktu kejar-kejaran itu 7 orang, 18 orang, kadang-kadang 20 orang. Kejar layangan saya. Lihat, ada anak yang umur 20 tahun. Lu gak ngerti. Kalau kita tahu apa artinya main layangan. Kita tahu apa artinya main gundu. Ngerti gundu? Enggak kan? Iya, keneker. Kita tahu apa artinya main gambaran, Batman, Robin. Tuker-tukeran gambar. Iya kan? Tapi kita juga tahu apa artinya main game, Among Us. Tahu. Kita juga tahu apa artinya nyalahin, apa itu namanya, internet. Tahu kita. Kita tahu apa artinya chatting, tahu. Tapi lu kan nggak tahu kan apa artinya main samse. Main samse. Lu kan nggak tahu kan artinya main ini kan yang tek, nah. Aduh. Main garisan lah. Ada segala macam kita punya permainan, saudara-saudara. Iya kan? Nah, dalam istilah main layangan, ada namanya tuh layangan singit. Kenapa singit? Karena pasang tali kama. Jadi kalau pasang tali kama itu, ya kan, terus mesti diukur ke sini, mesti seimbang. Iya kan? Kalau nggak singit, dia singit. Nah, ada banyak orang Kristennya singit, saudara-saudara. Makanya senangnya nyerang orang, tuh singit. Iya kan? Hidupnya tertekan. Loh, kalau kita udah diselamatkan oleh Kristus, kita adalah orang-orang yang paling berbahagia di muka bumi. Amin? Iya dong. Makanya selalu saya bilang, the church is the happiest place on the earth. Gereja tempat orang-orang paling berbahagia di muka bumi. Kenapa? Karena kita sudah ditebus, karena kita sudah diampuni, karena kita sudah dibela, kita disertai, kita selalu menerima yang terbaik dari Tuhan. Tapi persoalannya kita menekankan salah satunya, itu menyebabkan kita nggak seimbang, singit. Saudara, yang kedua, salib mempertemukan serta menyatukan kasih dan kuasa serta salib sehingga tidak lagi menekankan salah satunya. Sehingga hidup kekristenan kita tidak dapat mencapai destiny ilahi. Kalau kita hanya menekankan salah satunya, kita hanya menekankan pada salib, maka hidup kita hanya menderita. Kita hanya menekankan pada kasih. Hidup kita akhirnya jadi seenak maunya kita aja. Toh saya dikasih Tuhan. Saya mau minum mabuk, mau judi. Oh Tuhan mengasihi saya. Oh saya mau jatuh bangun dalam dosa. Oh dosa saya diampuni. I know. Tapi ada kuasa Tuhan juga. Yang bukan hanya menguatkan kita, tapi juga bisa menghukum kita. Yang Alkitab berkata, harinya akan tiba. Ada orang-orang yang akan berkata, Tuhan aku sudah bernubuat demi namamu, aku sudah usir setan demi namamu. Tapi Yesus bilang, aku tidak pernah kenal engkau. Kuasa yang tegas, kuasa yang jelas. Karena itu, salib, kasih, dan kuasa harus dipersatukan dan dipertemukan dalam kasih. Sehingga kita mencapai destiny ilahi. Dalam destiny itu, kadang-kala kita lemah tapi kita pandang salib. Kadang-kala kita jatuh, kita tahu kasih Tuhan mengangkat kita. Kadang-kala kita dihantam oleh badai, kita tahu kuasa di dalam kita Tuhan sediakan memampukan kita melewati semuanya. Yang setuju katakan amin. Orang-orang yang bisa mencapai destiny ilahi hanya orang-orang yang memandang salib. Orang-orang yang bersyukur buat hidupnya dikasih Tuhan. Tapi sekaligus bangga buat kuasa Allah yang memampukan dia melewati semuanya. Yang ketiga, salib mempertemukan serta menyatukan kasih dan kuasa. Sehingga tidak lagi menekankan salah satunya. Karena hidup Kristen menjadi duniawi dan sekuler. Kalau kita hanya menekankan salah satunya, kita hanya menekankan kasih dan kuasa tanpa salib, kita jadi duniawi. Menekankan pada kasih dan tidak memandang salib dan kuasanya. Menjadikan kita orang-orang yang sekuler, oh saya dikasih Tuhan. Tapi menekankan hanya pada kuasa. Akhirnya kita jadi mencari kekuasaan dengan kekuatan kita sendiri. Makanya itulah indahnya salib. Salib bukan hanya mempertemukan, tapi dia mempersatukan. Sehingga salib membuat kita sadar bahwa salib itu penting. Dan kasih dan kuasa menyertai kesadaran saya pada salib itu.
Sehingga saya dapat berkata, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Kita bukan orang duniawi yang sekuler, tapi kita warga kerajaan sorga yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yang keempat, yang terakhir, saya undang pemain musik maju ke depan. Salib mempertemukan serta menyatukan kasih dan kuasa. Sehingga tidak lagi menekankan salah satunya. Karena kalau kita menekankan salah satunya, hidup kekristenan kita mudah diombang-ambingkan. Mudah khawatir. Mudah mencari kesenangan dunia. Mudah tersinggung. Mudah mengandalkan manusia. Mudah berontak. Dan mudah menjauh dari Tuhan. Saudaraku, bagi saya sebuah kehormatan, bagi saya adalah sebuah kebanggaan tersendiri bahwa Tuhan mempercayakan saya. Mempercayakan gereja ini, Gereja Bethel Indonesia Global Fellowship Center. Akan selama 33 minggu, bahkan 34 minggu akan terus membahas tentang salib. Dan doa saya, sehingga kita bukan hanya tahu berkat Tuhan, meskipun berkat Tuhan itu penting. Kita bukan hanya tahu karunia-karunia Tuhan, meskipun karunia-karunia Tuhan itu penting. Bukan hanya sadar akan panggilan Tuhan, meskipun panggilan Tuhan itu mutlak. Tapi kita juga sadar tentang salib Kristus. Salib yang luar biasa. Karena salib itu mempertemukan kasihnya yang sempurna dan kuasanya yang dahsyat dan luar biasa.